Kaidah yang ketujuh, penjara seorang mukmin. Allah Ta'ala telah memberikan batasan-batasan bagi seorang mukmin terkait dunianya. Tidak semua halal, tidak pula semua haram. Semua ini untuk kebaikan hamba itu sendiri. Seorang mukmin tidak bebas menuruti segala keinginan jiwanya. Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Karenanya dunia diibaratkan sebagai penjara bagi seorang mukmin, sedang bagi orang kafir dunia adalah surganya. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2956. Seorang mukmin akan menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, meski jiwanya menginginkannya. Perkara-perkara haram memang menggoda, namun ia menyadari bahwa kenikmatan akhirat jauh-jauh lebih baik. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka tidak mengenal hal haram sehingga melampiaskan segala keinginan jiwanya. Dunia ibarat surga bagi mereka. Meskipun dunia adalah penjara bagi kita, hal ini bukan berarti kehidupan kita serba sulit. Tidak demikian. Allah telah menghalalkan banyak hal untuk kehidupan kita, hanya saja tetap dalam bingkai maslahat yang sempurna. Penjara dunia adalah awal menuju surga yang sesungguhnya. Ya, penjara seorang mukmin ya. Jadi Allah SWT yang memberikan batasan-batasan yang bagi seorang mukmin yang terkait dengan dunianya. Dunia dibolehkan, dihalalkan, ya, tapi ada batasan-batasannya. Tujuannya agar dunia ini tidak menjadi makdarat, tidak menjadi bahaya bagi manusia. Diberikan batasannya. Yang tadi diistilahkan dengan istilah yang halal, ada yang halal. Jadi dunia memang tidak semua halal, tapi juga tidak semua haram. Ya. Ini semuanya untuk masalah atau kebaikan bagi hamba itu sendiri. Nah, terkait dengan penjara seorang mukmin, ya Nabi SAW bersabda, dunia sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara seorang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Ya, dikatakan penjara karena memang apa? Seorang mukmin ini tidak bebas melampiaskan segala keinginan hawa nafsunya. Ada batasan-batasan tadi yang haram harus dijauhi. Ya, tapi tidak dengan orang kafir ya. Dikatakan sebagai surga karena apa? Karena dunia ini bisa dikonsumsi semuanya. Karena tidak memperhatikan halal dan haram. Anggap satu saja hewan yang diharamkan untuk seorang mukmin ya, daging babi haram ya. Bagi seorang mukmin ya tidak masalah. Cuma satu yang haram ya masih ada hewan-hewan yang lain yang halal. Tetap bisa menikmati makan daging kan begitu ya. Nah, tapi tidak dengan orang kafir. Ya, orang kafir karena tadi tidak ada halal haram, mereka bebas mengkonsumsi hewan apa saja yang diinginkan. Walaupun ternyata bersama dengan kenikmatan yang dikonsumsi oleh orang kafir, ternyata kalau yang haram dikonsumsi itu ada masalahnya, ada bahayanya. Misalkan tadi daging babi, di samping dagingnya mengandung sumber-sumber penyakit, itu juga bisa menurunkan karakter bersifat. Ya, jadi babi ini kalau dikonsumsi oleh seseorang ini bisa menghilangkan sifat malu. Ya, karena karakter babi yang tidak tahu malu, ya, dan jorok juga. Ya kan seperti itu ya. Karakternya intinya jelek ya. Tapi buat babi ya memang itu karakter demikian. Tapi seandainya kita manusia karakternya seperti babi itu kan apa jelek kan begitu. Nah ini terkait dengan dunia tadi dikatakan sebagai sijnul mu'min, penjara seorang mukmin yang karena tadi seorang mukmin tidak bebas melampiaskan hawa nafsunya. Ada batasan-batasan yang harus dijaga, dan batasan-batasan ini Allah tetapkan dalam rangka untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Ya, berbeda dengan orang kafir tidak Allah pedulikan, dan mereka juga melampiaskan segala hal yang mereka inginkan meskipun tadi ada dampak negatifnya. Nah, kemudian yang jangan salah kita pahami di sini adalah meskipun diistilahkan dengan sijnul mu'min tadi, dunia adalah penjara seorang mukmin, ini bukan berarti segala hal dilarang yang baik kita. Tetap kalau kita pelajari yang dilarang atau diharamkan oleh syariat untuk kita itu lebih sedikit atau lebih banyak dari yang halal. Yang haram sama yang halal banyakkan yang mana? Banyakkan yang halal. Bahkan dunia ini hukum asalnya semuanya adalah halal bagi seorang mukmin, kecuali yang Allah haramkan. Nah, yang diharamkan adalah halal itu sedikit.
sedikit. Makanan demikian banyaknya kita sampai nggak mampu menghitung dan nggak bisa mendata ya. Sebutkan makanan yang halal di dunia. Apakah ada yang bisa kita sebutkan? Yang bisa kita catat gitu dengan sempurna? Nggak bisa. Makanan banyak kekurangannya, jumlahnya jenis makanan demikian banyak. Apalagi di hutan juga masih banyak makanan. Yang halal masih banyak. Yang haram-haram jelas disebutkan secara rinci. Ini yang haram. Sisanya halal semuanya. Jadi meskipun tadi dikatakan sebagai sijnul mukmin, penjara seorang mukmin, tapi ternyata kita kaum mukminin masih bebas menikmati dunia yang demikian banyak. Ya, tentunya yang dinikmati adalah halal. Makanya sekali lagi kita harus selalu ingat ya. Jadi jangan melihat sesuatu haram, kenapa ini diharamkan, kenapa ini diharamkan. Orang cuma sedikit, ya itu pun memang sesuatu yang diharamkan memang mengandung bahaya. Begitu. Jadi kita ingat sesuatu yang halal saja yang demikian banyaknya ya. Yang halalnya banyak, ngapain cari yang halal? Jangan dibalik ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Konsepnya sudah salah dari awal. Ya, kemudian di sini diakhiri dengan penjara dunia adalah awal menuju surga yang sesungguhnya. Ya, maksudnya adalah kita orang mukmin tadi kita hidup ya seolah-olah tadi di penjara yang tidak bebas menghabiskan hawa nafsu, tapi ini pada dasarnya adalah awal yang menuju surga yang sesungguhnya, surga di akhirat nanti. Kemudian kita lanjutkan di faedah ke-8.